Yo, what is up semuanya? Apa kabar para sobat Jarnet yang gak aktifin notifikasi channel Mimin? Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet juga tombol loncengnya dan pilih semua ya. Biar setiap ada video baru kalian gak ketinggalan. Hehe. Itu aja dulu sedikit pengumuman singkat dari Mimin yang ganteng ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang terbangun dari mimpi tenggelam dan diselamatkan oleh robot. Lelaki itu adalah Dale Spooner yang bekerja sebagai detektif di Chicago. Dale memulai aktivitas hariannya, menyalakan musik, makan, berolahraga, mandi, lalu bersiap untuk pergi bekerja dengan sepatu barunya. Saat membuka pintu, Dale dikejutkan dengan kedatangan sebuah robot yang menyapanya. Dale tidak menghiraukan robot itu dan langsung pergi. Dale tampak tidak menyukai keberadaan para robot. Sekarang adalah tahun 2035 di mana teknologi sudah semakin canggih. Masyarakat umum bisa pulang pergi ke luar angkasa dengan sangat mudah dan kini manusia hidup berdampingan dengan para robot. Namun Dale beranggapan robot-robot itu tidak berguna. Di perjalanan, Dale melihat sebuah robot berlari membawa tas. Dale pun langsung mengejar robot itu. Ia mengira robot itu membawa tas hasil curian. Dale menyergap robot itu, namun seorang wanita memarahinya. Ternyata robot tersebut membantunya untuk mengambil tas berisi inhaler karena penyakit asmanya sedang kambuh. Sesampainya di kantor, atasan Dale bernama John memarahinya atas kejadian tadi. Beberapa rekan kerja juga mengolok-oloknya. John mengingatkan Dale bahwa tidak ada robot yang berbuat kejahatan karena robot-robot itu terikat dengan hukum, yaitu hukum yang pertama, robot tidak boleh mencederai manusia atau karena bertindak membiarkan manusia cedera. Hukum yang kedua, robot harus menjalankan perintah manusia kecuali perintah yang bertentangan dengan hukum nomor 1. Hukum yang ketiga, robot harus melindungi dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum 1 atau hukum 2. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Dale yang pergi ke US Robotics atau USR setelah mendapat telepon dari Dr. Alfred Lanning, salah satu pendiri USR, penemu robot, dan penulis hukum robot. Sesampainya di USR, Dale menemui Dr. Alfred yang kini hanya berupa hologram. Karena Dr. Alfred telah meninggal. Dari rekaman hologram, Dr. Alfred meminta Dale yang menyelidiki kasus kematiannya. Dugaan sementara, Dr. Alfred meninggal karena bunuh diri. Dale kemudian mendatangi salah satu pendiri USR yang lain, yaitu Dr. Lawrence, yang terlihat kurang kooperatif dalam membantu penyelidikan ini. Dr. Lawrence menyuruh Dr. Susan Calvin, seorang psikolog, untuk menemani Dale berkeliling. Dr. Susan memperkenalkan Dale pada sebuah kecerdasan kinetik interaktif virtual atau Vicky. Dale meminta Vicky menunjukkan rekaman bagian dalam laboratorium 1 menit sebelum kematian Dr. Alfred. Namun Vicky merespon adanya kerusakan data sehingga rekaman tidak bisa ditampilkan. Dale kemudian memeriksa ruangan Dr. Alfred dan ia menemukan buku Hansel and Gretel di sebuah kursi dan Dale memberikan buku itu pada Dr. Susan. Dale tiba-tiba memukul dinding kaca dengan kursi, namun dinding kaca itu tidak pecah dan hanya sedikit retak. Artinya agak mustahil Dr. Alfred bisa memecahkan dinding kaca tersebut dengan menabrakkan dirinya. Ditambah usia Dr. Alfred yang sudah cukup tua. Tapi Dr. Susan bersikeras, Dr. Alfred pasti menggunakan caranya sendiri karena ruangan Dr. Alfred selalu tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang bebas untuk keluar masuk. Tentu saja, Dale tidak langsung percaya. Ia malah mencurigai pembunuh Dr. Alfred adalah salah satu robot di USR. Saat masih berkeliling ruangan, Dale dikejutkan dengan seorang robot yang tiba-tiba melompat dari tempat penyimpanan. Robot itu adalah robot NS5 yang sebentar lagi akan diluncurkan. Dr. Susan meminta Dale tenang sementara ia menonaktifkan robot tersebut. Untuk mengetes apakah robot tersebut benar-benar nonaktif, Dale menodongkan pistolnya pada robot itu dan benar saja, robot itu merampas pistol dari tangan Dr. Susan dan menodongkan pada Dale. Saat Dale memerintahkan Vicky mengunci pintu ruangan, robot tersebut melompat dari dinding kaca yang sudah pecah. Dale sempat menembak kaki robot itu saat ia melompat, sehingga ia bisa mencari robot itu dengan mengikuti jejak cairan dari bagian tubuh robot yang tertembak. Dale pun menelpon John agar mengirim pasukan ke USR walaupun Dr. Susan melarangnya. Dale dan Dr. Susan pergi ke pabrik perakitan robot USR dan tidak ada satupun manusia di sana karena pabrik dirancang, dibangun, dan dioperasikan secara mekanik. What in God's name? Water. Well, you know, there was this one guy a long time ago. Deactivate. Get Jack in the box. Deactivate. Let him go.
Dr. Susan menemukan adanya kelebihan kapasitas harian pada inventaris, yang artinya robot yang kabur tadi bersembunyi di sana. Dr. Susan kemudian memerintahkan pada seluruh NS5 untuk mengidentifikasi robot yang seharusnya tidak berada dalam formasi mereka. Namun semua NS5 hanya menjawab satu di antara kami. Butuh waktu sekitar 3 minggu jika ingin mengidentifikasi mereka satu persatu. Dell pun menggunakan caranya sendiri. Ia memerintahkan NS5 untuk tidak bergerak sementara ia menggertak dengan menembak salah satu robot NS5. Saat akan menembak robot selanjutnya, Dell menemukan si NS5 yang ia incar. Robot itu pun melempar Dell dan mencoba kabur. Namun ia dikepung oleh petugas kepolisian. Robot tersebut akhirnya berhasil diamankan. Try to friendly them all up, make them look on. Scene kemudian berpindah di kantornya Dell. Terlihat Dell berdebat dengan John. John masih meyakini kasus Dr. Alfred merupakan kasus bunuh diri, sementara Dell mencurigai robot NS5 yang membunuhnya. Dell meminta waktu 5 menit untuk berbicara dengan NS5. NS5 memperkenalkan dirinya dengan nama Sonny. Ia memanggil Dr. Alfred sebagai ayahnya. Ia bersikeras tidak membunuh Dr. Alfred dan ia ingin bersembunyi di dalam kotak penyimpanan karena ia ketakutan. Ternyata Sonny dirancang khusus oleh Dr. Alfred untuk memiliki perasaan layaknya manusia. Sonny berbeda dengan robot NS5 lainnya. Sonny berkata Dr. Alfred sempat memintanya untuk melakukan sesuatu, namun Sonny tidak memberitahu apa permintaan itu. Sonny dibebaskan atas perintah wali kota. I was frightened. I have even had dreams. Human beings have dreams. I think you murdered him because he was teaching you to simulate emotion. You're appearing emotional. I did not murder him! Pada malam harinya, Dell memeriksa rumah Dr. Alfred. Sebuah mesin penghancur milik USR sudah diset di halaman untuk menghancurkan rumah Dr. Alfred pada jam 8 besok pagi. Namun tanpa disadari oleh Dell, waktu menghancurkan tiba-tiba disetting ulang menjadi jam 8 malam ini. Seekor kucing menghampiri Dell dan mulai mengikutinya. Mereka hampir saja terbunuh oleh robot penghancur milik USR. Beruntung mereka dapat segera keluar dari rumah itu. Dell kemudian mendatangi Dr. Susan dan mereka kembali berdebat. Dr. Susan merasa Dell terlalu paranoid karena kebenciannya terhadap robot. Dell meninggalkan sebuah foto yang ia ambil dari rumah Dr. Alfred dan foto itu adalah foto Dr. Susan bersama dengan Dr. Alfred. Dr. Susan pun menjadi menangis. Well, that's great. It's downloading its daily upgrades from the USR. Most The of robot. You're calling the robot Sonny. No, I do care. Scene kemudian berpindah ke rumah Dell, di mana ia kembali mengalami mimpi yang sama dengan sebelumnya, yaitu terjebak dalam mobil di bawah air dan robot yang menyelamatkannya. Di sisi lain, para robot lama kini telah ditukar dengan robot NS5. Dell kemudian pergi sarapan ke rumah neneknya. Ia juga menitipkan kucing Dr. Alfred di sana. Dell sangat terkejut melihat robot NS5 berada di rumah neneknya. Dell memperingatkan neneknya agar berhati-hati terhadap NS5. Sementara itu, di lab USR, Dr. Susan membangunkan Sonny yang tidak merespon saat dipanggil dengan sebutan NS5. Ia terbangun saat dipanggil dengan sebutan Sonny. Sonny berkata ia baru saja bermimpi dan ia juga meminta Dr. Susan untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Dell yang sedang dalam perjalanan meminta Vicky untuk menunjukkan 50 pesan terakhir antara Dr. Alfred dengan Dr. Lawrence. Vicky menyebutkan bahwa hal tersebut adalah dokumen terlarang dan meminta Dell untuk menunggu sebentar. Ternyata Vicky melaporkan hal ini pada Dr. Lawrence. Ia terlihat kesal dan langsung mengirimkan para robot NS5 yang sudah disetting menjadi jahat untuk menyerang Dell. Dell tampak kesusahan karena jumlah NS5 yang menyerangnya sangat banyak. Tapi ia berhasil lolos meskipun mengalami kecelakaan. Ternyata ada satu robot yang menempel di mobilnya. Robot itu menyerang Dell dan disinilah terungkap bahwa ternyata Dell adalah manusia setengah robot. Beberapa saat kemudian terdengar sirene mobil polisi dan robot itu berlari dan melemparkan dirinya sendiri ke dalam kobaran api. John dan rekan-rekannya tiba di lokasi. Dell menceritakan yang baru saja ia alami, namun John tidak percaya karena saat mereka lewat rombongan benar-benar bersih dan tidak ada puing-puing bekas robot. Kini Dell benar-benar marah apalagi John meminta Dell menyerahkan rencananya untuk sementara.
Dale pun pulang ke rumah. Ia menyemprotkan spray buatan USR yang membuat luka di tangannya sembuh tanpa bekas. Sesaat kemudian, Dr. Susan mendatanginya. Dr. Susan memberitahukan bahwa Sonny punya sistem sekunder yang bentrok dengan otak positroniknya, sehingga Sonny bisa memilih untuk tidak mematuhi hukum robot. Dale meminta Dr. Susan untuk mempertemukannya lagi dengan Sonny untuk menggali ada apa di balik semua ini. Dr. Susan kemudian berkeliling rumah Dale dan Dale tidak punya satupun barang robotik di rumahnya. Semua masih manual layaknya kehidupan biasa. Namun di sini Dr. Susan menyadari bahwa tangan kiri dan paru-paru Dale adalah buatan Dr. Alfred saat Dale cedera akibat kecelakaan. Ternyata mimpi Dale selama ini adalah ingatan atas kecelakaan yang menimpanya dan kejadian ini merupakan awal mula kebenciannya terhadap robot. Pada saat kecelakaan ada mobil lain yang juga tenggelam. Di dalam mobil itu ada seorang gadis berusia 12 tahun bernama Sarah. Namun sebuah robot NS4 yang sedang lewat hanya menyelamatkan Dale dan tidak menolong Sarah. Hal ini dikarenakan otak robot NS4 dirancang untuk membaca tanda-tanda vital dan secara logis, Dale memiliki peluang lebih besar untuk selamat. Kematian Sarah membuatnya sangat membenci robot dan menganggap robot hanyalah sebatas lampu dan juga jam. And No, that one's me. oh my god. Anybody was so extensively repaired. The film star? Well, no relation. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Dale dan Dr. Susan yang menemui Sonny yang sebentar lagi akan dihancurkan. Sonny menggambarkan mimpinya pada sebuah kertas di mana terlihat seseorang berdiri di atas sebuah bukit di dekat jembatan yang hancur, berdiri di hadapan para robot. Orang yang ada di atas bukit itu bukanlah Sonny, melainkan Dale. Tiba-tiba saja mereka pun dipergoki oleh anak buah Dr. Lawrence. Dale dan Dr. Susan menghadap Dr. Lawrence. Dr. Lawrence memberitahukan pada Dr. Susan bahwa izin tugas Dale telah dicabut karena dicurigai ada masalah pada mentalnya. Ia juga meyakinkan Dr. Susan untuk menghancurkan Sonny agar keadaan kembali terkendali. Dr. Susan berkata ia sendiri yang akan menghancurkan Sonny. And prejudice and integration of robots. But whatever you feel, I'm gonna sign you on your buddy's cast. Scene kemudian berpindah di mana Dale pergi dan memutuskan untuk mencari jembatan yang digambarkan Sonny. Tempat itu dulunya adalah Danau Michigan yang saat ini digunakan sebagai tempat pembuangan para robot model terdahulu sebelum NS5. Sementara di USR, Dr. Susan memulai proses penghancuran Sonny sambil tetap diawasi oleh Dr. Lawrence. Dale naik ke bukit sesuai lukisan Sonny. Di sana terdapat tulisan, "Apa yang kau lihat di sini?" #202 Danau Michigan. Dale pun menyalakan kembali hologram peninggalan Dr. Alfred dan Dr. Alfred berkata, hukum robot menuntun pada sebuah hasil yang logis yaitu revolusi. Ketika Dale bertanya revolusi siapa yang dimaksud, hologram Dr. Alfred pun berakhir. Dan semua robot NS5 datang menghancurkan robot-robot sebelumnya. Salah satu robot yang sekarat menyuruh Dale pergi, namun robot NS5 menyadari keberadaan Dale dan langsung mengejarnya. Para robot NS5 kini berada dalam mode jahat. Dale mengirim pesan suara pada Dr. Susan dan ia memberitahu bahwa pesan Dr. Alfred adalah ia ingin Dale melihat para robot NS5 menghancurkan robot-robot terdahulu. Namun pesan suara ini malah didengar oleh NS5 milik Dr. Susan karena ia sedang mandi. Dr. Susan diam-diam mengetahui ia sedang dalam bahaya karena NS5 miliknya kini juga berada dalam mode jahat. Begitu juga dengan robot NS5 milik nenek Dale. Dale pun segera menelpon John dan meminta John mengirimkan satu regu ke USR dan mengirimkan seseorang untuk menjaga neneknya. Beberapa truk menurunkan para NS5 jahat di jalan dan mereka memberlakukan jam malam untuk manusia dan menyuruh manusia yang masih di jalan untuk segera pulang ke rumah. Para NS5 jahat juga menyerang kantor kepolisian tempat di mana Dale bekerja. Di tengah jalan, Dale melihat tayangan berita yang tiba-tiba terputus dan listrik menjadi padam. Dr. Susan yang akan keluar dari rumah ditahan oleh NS5 miliknya. NS5 kini tidak bisa dikendalikan. Ia tidak menghiraukan apapun perintah Dr. Susan untuk menonaktifkannya. Namun, Dale segera datang menyelamatkan Dr. Susan. Sementara itu, para warga berkumpul untuk menyerang robot-robot NS5 yang memblokir jalan. You have been deemed hazardous.
Kini Dale dan Dr. Susan berhasil tiba di USR dan menyelinap masuk melalui area perbaikan yang luput dari penjagaan NS5. Saat pintu lab USR terbuka, mereka disambut oleh Sonny yang ternyata tidak mati karena sebelum penghancuran, Dr. Susan menukarnya dengan NS5 yang belum diproses. Dale, Dr. Susan, dan Sonny menuju ruangan Dr. Lawrence melalui tangga darurat untuk mengakses uplink agar NS5 bisa dimanipulasi. Namun, Dr. Lawrence ditemukan di ruangannya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata dugaan Dale selama ini salah. Dalang dari semua ini bukanlah Dr. Lawrence, melainkan Vicky yang pemahamannya tentang 3 hukum robot telah berubah. Vicky menggunakan uplink untuk mengendalikan NS5, namun menurut Vicky, untuk menjaga umat manusia, beberapa manusia harus dikorbankan. Beberapa robot NS5 menghampiri mereka dan Sonny juga menyadari apa yang dikatakan Vicky menurutnya benar. Sonny tiba-tiba menyandra Dr. Susan, akan tetapi ia mengedipkan mata pada Dale yang sebelumnya ia pelajari dari Dale sebagai isyarat kepercayaan. Sonny memerintahkan Dale menuju lift dan ia sedikit mengangguk dan Dale pun langsung menembaki para NS5. Mereka akhirnya berhasil kabur. Dr. Susan meminta Sonny mengambil nanite untuk mematikan otak positronik Vicky. Saat Sonny mengisi nanite, Vicky mengirimkan sinyal pelanggaran keamanan sehingga semua NS5 mencari Dale, Dr. Susan, dan juga Sonny. Ketiganya kembali melawan serangan NS5 hingga akhirnya Dale berhasil menyuntikkan nanite ke otak positronik Vicky. Vicky pun langsung rusak dan semua NS5 yang tersisa kembali dalam mode baik. Keesokan harinya, Dr. Susan menyadari bahwa Dr. Alfred sebelum meninggal telah menjadi tahanan Vicky. Dan Sonny mengakui dirinya yang membunuh Dr. Alfred atas permintaan Dr. Alfred sendiri. Dr. Alfred menciptakan Sonny semirip mungkin dengan NS5 namun dengan program yang berbeda untuk mengantisipasi kekacauan yang dibuat oleh Vicky. Dale memutuskan untuk tidak menahan Sonny. Mereka berjabat tangan dan saling mengedipkan mata. Sonny kemudian menuju bekas danau Michigan dan ia berdiri tepat di depan tulisan "Apa yang kau lihat di sini?" #202 Danau Michigan. Sonny berdiri di atas bukit di hadapan para robot yang akan dinonaktifkan seperti yang tergambar dalam mimpinya. Dan orang itu ternyata bukanlah Dale melainkan Sonny. Dan film I, Robot pun selesai. Gimana guys, video kita kali ini seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai selesai. Sampai ketemu lagi bareng Mimin ganteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!